Bellingham sebut Liverpool tim terbaik di Eropa. Emery merasa diragukan oleh wasit. Arsenal pantau Retegi. MU ingin datangkan Theo Hernandez. Fakta menarik, ternyata Paes dulunya seorang striker. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dalam lanjutan pertandingan Liga Champions musim 2024-2025, Girona harus mengakui keunggulan Sturm Graz dengan skor 1-0. Satu-satunya gol yang terjadi adalah buah karya Mika Biret di menit ke-59. Hasil ini bikin Girona makin merosot ke urutan 30 klasmen sementara. Sementara itu, ini jadi kemenangan perdana Sturm Graz di ajang UCL musim 2024-2025. Di pertandingan lain, Bologna harus mengaku kalah dari Lille dengan skor 2-1. Dua gol Lille diborong oleh Ngel Ayel Mukau pada menit ke-44 dan 66. Sedangkan Bologna hanya membalas sekali di menit ke-63 melalui aksi John Lukumi. Dengan tambahan 3 poin, Lille naik ke urutan 12 klasmen sementara. Sementara itu, Borussia Dortmund tak mengalami kesulitan saat bertandang ke markas Dinamo Zagreb. Skuad asuhan Nuri Sahin menang 3-0. Gol di barusan dicetak bergantian oleh Jamie Gittens, Rami Bensebaini, dan Serhou Guirassy. Dengan kemenangan ini, Dortmund berhasil menembus 4 besar klasmen sementara Liga Champions musim 2024-2025. Laga antara AS Monaco dan Benfica berjalan seru, di mana pertandingan tersebut berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Benfica. Monaco unggul lebih dulu melalui Alice Benseger dan Sogoto Magasa. Namun, wakil Portugal berhasil membalikan keadaan setelah Monaco mendapat kartu merah di menit ke-58. Benfica bangkit melalui gol Vangelis Pavlidis, Arthur Cabral, dan Zeki Amdoni. Dengan hasil ini, Benfica naik ke urutan 14 klasmen sementara. Di pertandingan lain juga ada Aston Villa dan Juventus yang harus berbagi poin usai laga berakhir dengan skor 0-0. Masih seputar Liga Champions, sang raja kompetisi yakni Real Madrid harus mengakui kekalahan dari Liverpool usai laga berakhir dengan gol 2-0. Menurut The Athletic, The Reds jadi tim yang tampil lebih percaya diri dan mengakhiri laga dengan kemenangan lewat 2 gol yang dicetak oleh Alexis McAllister dan Cody Gakpo. Ini jadi kemenangan yang bersejarah, karena ini adalah kemenangan perdana Liverpool atas Real Madrid dalam 15 tahun terakhir. Selain itu, kemenangan ini bikin Liverpool memuncaki klasmen sementara Liga Champions. Pucuk di UCL, pucuk pula di Liga Inggris. Pemain Real Madrid Jude Bellingham pun mengakui kehebatan Liverpool asuhan Arne Slot. Dilansir Sky Sport, Bellingham mengatakan kalau kalah dari Liverpool bukan suatu hal yang memalukan karena The Reds kini berstatus tim terbaik di Eropa. Meski begitu, Bellingham tetap kecewa dengan hasil yang diperoleh timnya. Mereka tidak datang untuk kalah, tapi Madrid sudah kalah dari menit pertama. Sejak menit pertama mereka menguasai permainan. Kami tidak pernah benar-benar memaksimalkan penguasaan bola. Mereka menempatkan kami di situasi yang sulit, ucap Bellingham. Masih dari sepak bola Spanyol, bintang muda Barcelona, Lamine Yamal sedang berbahagia sekarang. Pemain berkebangsaan Spanyol itu baru saja dianugerahi penghargaan Golden Boy 2024 sebagai pemain muda terbaik di dunia. Dilansir BBC, penghargaan ini didirikan oleh surat kabar Italia, Tuttosport. Diberikan kepada pemain pria Eropa terbaik di bawah usia 21 tahun. Pemenang didapat melalui pemungutan suara oleh jurnalis menggunakan sistem poin. Yamal terpilih karena telah membuktikan sebagai pemain berusia 17 tahun yang mampu menjadi bagian penting skuad Barcelona dan timnas Spanyol. Ia bahkan jadi kunci kemenangan La Roja di Euro 2024 kemarin. Bergeser ke sepak bola Inggris, pelatih Aston Villa yakni Unai Emery merasa dirugikan oleh wasit di pertandingan melawan Juventus tadi malam. Dilansir Sky Sport, Emery kebingungan dengan gol Morgan Rogers di menit-menit akhir justru dianulir oleh wasit. Dirinya bingung karena sebelumnya wasit yang bertugas yakni Jesus Gilmanzano terlihat mengesahkannya. Namun setelah beberapa menit, sang wasit mengubah keputusannya karena menilai ada pelanggaran terhadap Michel Di Gregorio. Emery pun mengungkapkan kekesalannya di sesi jumpa pers usai pertandingan.
Arsenal dikabarkan tengah mencari penyerang baru di bursa transfer selanjutnya. Melihat Victor Gyökeres dan Alexander Isak adalah opsi yang sulit, mereka mengalihkan fokus kepada bintang baru Atalanta, Matteo Retegui. Dilansir Goal, The Gunners sudah mengirim orang untuk memantau performa Retegui bersama Ladea. Mikel Arteta menginginkan pemain nomor 9 dan menurutnya Retegui adalah talenta yang cocok. Performanya di Serie A pun sedang membaik. Dirinya menjadi top skor sementara dengan torehan 12 poin. Bukan cuma Arsenal, Manchester United juga dikabarkan bakal mencari pemain baru di bursa transfer berikutnya. Ruben Amorim kabarnya memprioritaskan untuk mendatangkan seorang bek kiri jempolan untuk menunjang skema permainannya. Dilansir Get Football News France, nama Theo Hernandez jadi yang teratas dalam daftar pencarian MU. Kontrak sang pemain bersama AC Milan akan habis pada tahun 2026. Jadi, United bisa menekan Milan untuk menjual Theo musim ini. Dari Inggris, kita beralih ke sepak bola Italia untuk membahas rekor positif yang dicatatkan Simone Inzaghi bersama Inter Milan. Dilansir Football Italia, Inter baru saja memenangkan pertandingan keempat secara beruntun di Liga Champions. Catatan itu didapat usai mengalahkan RB Leipzig dengan skor 1-0. Ternyata, statistik ini sudah lama tidak dicapai oleh Inter. Terakhir kali tim melakukannya pada tahun 2010, saat masih berada di bawah kepemimpinan Jose Mourinho. Meski Inter melaju hingga final pada musim 2022-2023, mereka tidak menang lebih dari 2 pertandingan berturut-turut. Masih dari sepak bola Italia, mantan pelatih sekaligus legenda AS Roma, Daniele De Rossi, memberikan pendapatnya tentang Pep Guardiola yang sedang mengalami kesulitan di Manchester City. Dilansir Football Italia, Pep Guardiola adalah role model bagi pelatih-pelatih di Italia. Namun, hal itu justru berdampak buruk pada pemain muda. Menurutnya, jika pelatih meniru cara kerja Guardiola, itu akan membuat pemain muda jadi kekurangan opsi latihan taktik. Pemain-pemain muda juga akan kehilangan unsur bersenang-senang dalam bermain sepak bola karena terlalu banyak menerima tuntutan. Maka dari itu, De Rossi berkesimpulan bahwa tidak baik untuk terus-terusan meniru Guardiola. Mampir ke Amerika Serikat, ada Luis Suarez yang akhirnya tekan kontrak baru dengan Inter Miami. Dilansir Sport Illustrated, setelah diskusi panjang, Inter Miami akhirnya menyegel kesepakatan dengan Suarez. Mantan penyerang Barcelona itu menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun. Itu akan membuatnya bertahan hingga akhir musim MLS 2025. Dengan memperpanjang masa tinggalnya di Florida Selatan, ia akan bermain di bawah manajer baru Javier Mascherano, yang mana mantan rekan setimnya di Catalan. Kali ini kita akan membahas sepak bola internasional. Goal mengabarkan bahwa mantan pelatih timnas Inggris Gareth Southgate yang tak kunjung menemukan pekerjaan memberi isyarat akan pensiun. Menurut laporan, sejak meninggalkan posisinya sebagai pelatih timnas Inggris, Southgate belum menemukan klub atau tim nasional baru untuk dilatih. Dirinya juga batal menjadi suksesor Erik ten Hag di Manchester United. Dengan situasi ini, Southgate terbuka untuk mengakhiri masa-masa menjadi pelatih dan melihat peluang lain di luar pelatih tim sepak bola. Sedangkan dari sepak bola Asia Tenggara, timnas Malaysia dikabarkan akan meniru ide Indonesia untuk mengirimkan skuad muda ke Piala AFF 2024. Namun, wacana itu justru ditentang oleh pakar bola negeri jiran itu sendiri. Dilansir Sport Sindo News, pakar bola asal Malaysia bernama Zakaria Rahim menyarankan timnas Malaysia untuk tidak meniru strategi timnas Indonesia dengan menurunkan skuad muda di Piala AFF 2024. Menurutnya, skuad Garuda sudah berada di level yang berbeda karena sedang bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah kesalahan jika Federasi Sepak Bola Malaysia menganggap Piala AFF sebagai turnamen kelas 2. Jadi jangan sok ikut-ikutan tim yang udah beda kelasnya. Sedangkan dari Indonesia, ada fakta menarik yang terungkap tentang kiper timnas Indonesia, Martin Paes. Menurut Viva, Paes baru saja membagikan cerita masa lalu yang jarang diketahui orang lain. Sebelum menjadi kiper, dirinya ternyata berposisi sebagai penyerang. Namun, akibat fisiknya yang kurang cocok sebagai striker, Paes menjadi malas untuk berlari, merebut bola, apalagi mencetak gol. Bahkan, ia merasa malas saat pergi latihan. Alhasil, pelatihnya saat itu membentuk menjadi seorang penjaga gawang saja. Dan hal itu terbukti berhasil membangkitkan gairah bermain sepak bola Paes. Kini, ia telah menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di MLS.
Pemain Bournemouth, Antoine Semenyo, telah menunjukkan peningkatan performa musim ini. Dirinya jadi bagian penting di lini depan di Cherries selepas kepergian Dominic Solanke. Lonjakan performa itu telah menarik perhatian beberapa klub peminat. Salah satunya adalah Newcastle United. Dilansir Sky Sport, The Magpies ingin melakukan pendekatan agar sang pemain bisa bergabung dengan tim pada Januari nanti. Namun Semenyo baru bisa bergabung Newcastle dengan catatan klub sudah menjual beberapa pemainnya terlebih dahulu. Tahu bahwa Newcastle harus menjual beberapa pemainnya, Chelsea masuk sebagai klub yang menaruh minat pada Alexander Isak. Dilansir ESPN, The Blues masuk dalam antrian untuk mendapatkan striker asal Swedia tersebut. Chelsea tengah mengirim tim khusus untuk memantau situasi antara Isak dan Newcastle. Tim tersebut membaca situasi bahwa Isak mulai ragu dengan masa depannya di Newcastle. Namun jika ingin mendapatkan Isak, Chelsea harus berhadapan dengan Arsenal yang juga tertarik padanya. Momen aneh terjadi antara Fabio Carvalho dengan klubnya saat ini Brentford. Ayah dari Fabio yakni Victor Carvalho memberikan komentar bernada sinis kepada klub. Ayahnya kurang senang dengan Fabio yang tidak mendapat jaminan starter di skuad Brentford. Dilansir Empire of the Cup, saat anaknya tidak dimainkan di laga melawan Everton kemarin, Victor meninggalkan pesan di salah satu postingan The Beast yang berbunyi, "Nak, kamu harus keluar dari klub itu." Victor secara terang-terangan meminta Fabio hengkang dari klub yang tidak memainkannya secara konsisten. Sementara itu, mantan klub Fabio Carvalho, yakni Fulham dan Leicester City, dikabarkan sedang memantau striker muda milik Brighton, Evan Ferguson. Dilansir Football Insider, kedua klub sama-sama ingin melakukan transfer di bulan Januari nanti. Baik Leicester maupun Fulham sama-sama hanya tertarik untuk kesepakatan pinjaman. Ketertarikan ini disambut baik oleh Evan, mengingat dirinya kurang senang dengan menit bermainnya di The Seagulls. Selain Evan Ferguson, Matheus Cunha juga jadi rebutan dua klub Liga Inggris. Pemain asal Brasil itu kabarnya telah masuk radar Manchester United dan Tottenham. Seperti yang diwartakan CBR Football, kedua klub tersebut telah mengirimkan orang untuk memantau performa Cunha di Wolves. Baik MU maupun Spurs, mereka terkesan dengan kontribusi sang pemain. Cunha bisa bermain sebagai ujung tombak dan bisa menjadi pelayan bagi rekan-rekannya. United dan Spurs pun siap menawarkan kesempatan dan kontrak yang lebih baik ketimbang di Wolves. Masih dari Inggris, West Ham United yang kabarnya sedang mencari striker baru harus mendapatkan respon tidak baik dari target utamanya. Dilansir West Ham Zone, The Hammers telah melayangkan tawaran kepada striker Botafogo Igor Jesus. Tawarannya pun tidak main-main, mereka membawa proposal senilai 35 juta pound. Namun Botafogo malah menolak tawaran tersebut. Botafogo menyadari bahwa pemainnya diminati oleh banyak klub papan atas seperti Aston Villa dan Arsenal. Maka dari itu, klub kekeh hanya akan melepas Igor jika ada yang mau membayar klausul pelepasannya, yakni 83 juta pound. Mampir ke Italia sebentar, ada Napoli yang memberikan tribute untuk memperingati kematian sang legenda Diego Armando Maradona. Legenda sepak bola Argentina yang kini menjadi nama stadion dari markas Napoli itu menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 25 November 2020. Dan menurut Football Italia, perwakilan klub melakukan acara untuk memperingati 4 tahun meninggalnya Maradona. Antonio Conte, Giovanni Di Lorenzo, serta Aurelio De Laurentiis hadir di bangunan yang memiliki mural Maradona di Naples untuk meletakkan karangan bunga dan memberikan penghormatan kepada almarhum. Sementara dari sepak bola Spanyol, ada Jude Bellingham yang baru saja mendapatkan penghargaan dari Premios EFE, sebuah asosiasi para pesepak bola Spanyol. Dilansir Goal, Bellingham memenangkan penghargaan pemain terbaik musim 2023-24 setelah mencetak 19 gol dan mengantongi 6 assist dalam 28 pertandingan. Pemain internasional Inggris itu senang setelah mendapat vote terbanyak dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh sesama pemain La Liga. Setelah berkeliling Eropa, kita kembali ke Indonesia untuk membahas bintang baru timnas Indonesia, Kevin Dix. Sepulangnya dari tugas internasional, Dix kembali ke Denmark dan melakukan beberapa sesi wawancara. Dikutip TV One News, Kak Kev menceritakan kebahagiaan dan perasaan bangga yang menyelimutinya setelah melakukan debut bersama Indonesia. Dirinya juga bicara tentang atmosfer yang begitu gila dari fans Indonesia di Gelora Bung Karno. Dix bahkan belak-belakan mengundang para jurnalis Denmark untuk menonton laga panas antara Indonesia versus Bahrain di GBK. Kevin menjamin bahwa laga itu akan menjadi laga yang istimewa, sehingga para jurnalis akan merasakan sendiri bagaimana situasinya.
Jelang bergulirnya Piala AFF 2024, Timnas Indonesia memastikan tak akan menggelar pertandingan babak penyisihan grup di Stadion Gelora Bung Karno. Menurut CNN Indonesia, Stadion Manahan Solo dipilih jadi kandang Indonesia di Piala AFF mendatang. Hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Meski Manahan adalah markas Persis Solo, Sumarji sudah memastikan bahwa jadwal pertandingannya tidak akan bentrok, karena Indonesia hanya akan memainkan laga kandang sebanyak 2 kali.